Halo, nama saya Sridewanto Pinuji dari pinuji.net dan kita telah sampai pada seri yang keenam dari rangkaian video meningkatkan kemampuan menulis. Pada seri keenam ini, kita akan membahas proses kreatif para penulis. Yang pertama adalah tahap persiapan. Seorang penulis biasanya membuat berbagai macam persiapan. Misalnya, dari ide yang didapatkan, dia kemudian mengembangkan dengan berbagai bahan. Sebagai contoh, data, kemudian penelitian, kemudian buku-buku, kemudian bagaimana pendapat para ahli, dan berbagai hal yang lain. Intinya dalam persiapan ini adalah pengumpulan berbagai bahan yang dapat menjadi data atau dokumen pendukung yang nanti akan sangat bermanfaat pada saat proses penulisan. Setelah tahap pertama, yaitu persiapan, kita menginjak kepada tahap yang kedua, yaitu inkubasi. Inkubasi untuk saya artinya adalah pengendapan. Jadi setelah mendapatkan ide, kemudian bahan-bahan, kemudian data, kemudian dokumen, maka selanjutnya kita mengendapkan lebih dahulu semua bahan itu untuk menuju ke tahap berikutnya. Dalam tahap inkubasi ini sangat penting karena pada saat kita mengendapkan bisa jadi muncul sebuah pemikiran atau ide yang baru yang dapat melengkapi tulisan kita nantinya. Nah, setelah inkubasi, kemudian kita endapkan beberapa saat, akhirnya akan muncul pencerahan. Pencerahan di sini barangkali Anda mulai melihat bagaimana hubungan antara satu ide dengan ide yang lain, hubungan antara data satu dengan pernyataan yang Anda sampaikan, hubungan antara pendapat para ahli dengan tulisan yang Anda buat, ataupun hubungan teori dalam sebuah buku dengan tema yang Anda sajikan dalam tulisan. Kemudian masih di tahap yang ketiga adalah tahap penentuan. Penentuan di sini adalah ketika Anda mulai menuangkan berbagai ide, data, kemudian dokumen ke dalam sebuah tulisan. Ini memang benar-benar tahap yang menentukan karena pada biarpun Anda sudah melakukan persiapan, kemudian inkubasi, kemudian mendapatkan pencerahan, tetapi jika Anda tidak melakukan tahap yang paling menentukan ini, tulisan itu pun tidak akan Anda peroleh. Oleh karena itu, tahap penentuan setelah tahap pencerahan menjadi tahap yang sangat penting dalam proses kreatif seorang penulis. Kemudian yang terakhir adalah tahap verifikasi. Ini adalah masa ketika Anda membaca ulang hasil tulisan yang utuh. Sambil membaca, Anda mungkin akan menemukan beberapa kesalahan, misalnya struktur kalimat, misalnya salah ketik, ataupun pengorganisasian tulisan yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Dalam tahap verifikasi, barangkali Anda pun menemukan data baru, ataupun dokumen baru, ataupun ada pendapat yang ternyata tidak sesuai dengan yang ingin Anda sajikan, dan berbagai temuan-temuan lainnya. Jika ini memang terjadi, maka Anda harus mengulang langkah ketiga, yaitu terutama pada bagian penentuan. Anda harus kembali menulis ulang ataupun melakukan editing dan kemudian membaca kembali setelah itu. Jadi beberapa langkah, misalnya langkah ketiga dan keempat, saling berulang, kemudian diikuti dengan langkah berikutnya. Memang proses kreatif terlihat banyak tahapnya. Di sini bisa kita buat menjadi 4 atau 5 tahap sebenarnya, tetapi seiring berjalannya waktu, seorang penulis akan tidak lagi memperhatikan tahapan-tahapan tersebut karena mungkin saja dia sudah membuat proses persiapan dan inkubasi di otaknya sendiri, kemudian dia sudah mendapatkan pencerahan dan langsung ke tahap penentuan. Tapi biasanya mereka tetap mempergunakan tahap verifikasi, sebab dua tahap ini antara tahap penentuan yaitu tahap menulis dengan tahap verifikasi biasanya terpisah. Pada saat
Pada saat tahap penentuan, maka penulis akan menulis begitu saja apa yang terpikir di otaknya melalui rangkaian syaraf yang sangat rumit dari otak, kemudian ke jemari hingga ke misalnya layar monitor komputer Anda. Tak jarang karena proses itu maka terjadi banyak kesalahan sehingga tahap verifikasilah yang sangat menentukan. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak hingga video yang keenam ini dan semoga bermanfaat, serta saya mau juga mengingatkan untuk tidak bosan-bosan melihat video yang lain untuk menambah pemahaman Anda sendiri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.